wasallam wa du'a al-huda wa dalala al-khair wa wajlah ma la wa qabla subhanahu wa ta'ala. Sing anu bisa iku. Ya ndak sing iki salah. Iki. Iya, matan iki. Tak lanjut. Kita tiang. Tak manfaat. Tuhan makan. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir apa ini? Terakhir apa? Hurufil qasam ya? Iku ya, Aisyah. Iku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurufil qasam wa hiya coba iku foconanya. Wa hurufil qasam kan terakhir nih, iki kan ya? Oh iya. Iki ya. Coba aja nih. Wa hurufil qasam. Wa hiya. Wa hurufil qasam ya. Wa hurufil qasam. Apa om? Mudhafir ya? Iya, mudhafir ya. Terus? Wa hiya. Terus? Al-wawu. Jelas ya. Isim jawab kalimat ya. Iya. Terus? Tadkhulu alal is. Alal isimnya. Ismiya. Terus? Al-mudoh. Apa? Al-mudhari ya. Al-mudhari faqat. Nahwu wal asli ya. Terus al-ba'u ya. Terus terus tadkhulu alal ismi. Sing koyo mang berarti naat itu. Betul naat. Wal mudhari. Nahwu bika billah. Terus ata'u la tadkhulu ila ala lafzi. Terus al-jalalati. Jalalah. Lafzul jalalah ya. Allahu nahwu Allahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa ala muslimin wa ta'ala wa nafa'na bi wa bi'almi fil amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah kita telah menjelaskan kemarin bahwa pembagiannya kalimat hanya ada 3 pasti di dalam nahwu. Di dalam kalimat bahasa Arab itu antara 3, antara isim, fi'il, huruf. Kalau isim intinya tidak dibarengi dengan zaman. Kalau fi'il kebalikannya isim yaitu dibarengi dengan zaman. Kalau huruf hanya ada kalimat-kalimat tertentu di dalam huruf, atau gampangannya kalimat yang tidak bisa sempurna selain kalimat isim dan fi'il itu huruf. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui isim kalimat itu isim apa tidak, gimana? Pertama, kita bisa mengetahui kalimat itu isim pertama khofat. Jelas khofat biasanya karena
karena naat atau karena yang lain atau karena kemasukan huruf jar atau terus kemudian wa tanwin dan tanwin wa dukhul alif wa lam dan masuknya alif dan lam. Contohnya ar-rasul wal qalam. Jadi intinya setiap ada kalimat yang ada alif dan lam maka dipastikan isim pasti. Nah, terus mari gitu dan setiap kalimat yang bertanwin maka dipastikan isim. Nah, antara alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Jadi kalau isim itu pasti antara dua, antara ditanwin antara kemasukan alif dan lam. Tapi ada kalanya nanti di belakang bahwa ada isim itu yang tidak bisa ditanwin. Nanti ada. Terus kemudian kemasukan huruf khafat tandanya juga. Huruf khafat ada 9, yaitu min, ila, an, ala, wa fi, wa ka, wa ta, wa kaf, wa lam. Nah, kemudian sekarang tandanya kita bisa mengetahui itu isim. Yang pertama huruf qasam, yaitu kemasukan huruf qasam. Wahia dan huruf sumpah ya. Qasam ini huruf sumpah. Wahia dan itu huruf qasam, huruf sumpah itu adalah yang pertama al-wawu, yaitu huruf wawu. Huruf wawu. Tadkhulu alal ismi al-mudhari faqat, yang mana huruf wawu itu hanya masuk tadkhulu hanya masuk alal ismi atas isim al-mudhari yang zahir saja. Isim zahir iki koyo gampangane iki mari ngene. Contohnya nahwu wallahi wal asri. Wal asri atau yang di dalam surat Al-Qur'an banyak. Contohnya juga wattini wazaitun wal asri wallahi wal asri. Yang penting kalau ada waw qasam maka dipastikan masuk kepada isim yang zahir, bukan isim yang dhamir. Apa itu isim dhamir? Lagi mari ini. Al-ba, kemudian yang kedua huruf sumpah yang kedua itu adalah ba. Tadkhulu, yang mana ba itu masuk alal ismi al-mudmari atas isim dhamir yang tidak kelihatan. Bagaimana yang di kitab kita sebelumnya yaitu mabadi isim dhamir iku apa? Contohnya huwa, fika, ni, kaki, kumayu, api iku isim dhamir. Alal ismi al-mudmari wal muzhari, masuk atas isim dhamir dan isim dhahir. Jadi di dalam nahwu itu ada kalanya isim itu dhahir, ada kalanya isim dhamir. Nanti bakal dijelaskan. Intinya isim dhamir itu di dalam contoh nahwu bika, ka itu isim dhamir. Yang mana ka itu masuk atas ba yang huruf sumpah. Bika bilai. Terus yang ketiga, yang terakhir huruf qasam adalah atta. Atta'u la tadkhulu illa ala lafdzil jalalah wa nahu ta'wahiyah. Khusus di dalam ta dipastikan ta itu masuk atas lafdzul jalalah, yaitu lafdzul jalalah itu yaitu Allahu, lafaz Allah. La tadkhulu, tidak masuk, illa kecuali ada. Illa kecuali ala lafdzil jalalah, atas lafaz jalalah. Lafaz agung, lafdzul jalalah. Allah nahu tawahi. Ya. Terus kemudian al-asma'u thalatha iki. Isim itu ada 3. Al-asma'u thalathatun. Yang pertama ismu mudharin au zahirin. Isim mudhar atau isim dhahir itu sama, yaitu isim yang nampak. Nahu zaidun kitabun. Zaid itu adalah isim dhahir. Kitabun juga itu isim dhahir. Intinya yang bukan dhamir yang sudah kita ketahui ada di mabadi itu, maka itu semua isim dhahir. Kabeh wis.
Ape isim dhamir. Nah, yang kedua ismu mudmarin au dhamirin, yaitu isim dhamir atau isim dhamir. Jadi kebalikannya isim dhamir itu apa? Yaitu isim mudmar atau isim dhamir. Kebalikannya isim mudhar atau isim dhamir itu adalah isim mudmar au dhamir. Nahu contohnya huwa, anta, ana, nahnu kabehnya. Anta, nahnu, anti kabeh iku isim mudmar, kebalikannya isim dhamir. Yang ketiga, kebalikannya isim itu adalah ismu mubhamin al-isyarah wal mausul, yaitu isim yang samar atau yang isim mubham. Samar apa samar? Ya tidak kelihatannya. Isim mubham ya, samar. Ya, yaitu apa aja isim mubham itu al-isyarah, yaitu isim isyarah. Contohnya hadza itu adalah isim isyarah. Kemudian isim mausul itu apa? Dzalika, alladzi itu adalah isim mausul. Ya, dzalika. Ya. Jawab, Fahmi. Tadi kan terus bisa dilanjut ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta ta'nis sakinah. Kemudian dijelaskan juga kita setelah mengetahui gimana ya kita cara menentukan isim itu sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang kita diberitahu oleh pengarang bahwa tandanya fi'il. Tanda itu kalimat fi'il itu apa? Yang pertama wal fi'lu yu'rafu, dan adapun fi'il yu'rafu bisa diketahui biqad dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'i ta'nis sakinah dan tak ta'nis sakinah. Kemudian alamatul fi'li arba'atun, tanda-tandanya fi'il itu ada 4. Wahiyah, dan adapun tandanya fi'il itu adalah yang pertama qad. Jadi qad ini ya, sebagaimana di dalam mabadik bahwa hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari, dan tidak mungkin masuk kepada fi'il amr. Ini yang pertama dijelaskan juga gimana kalau masuk pada fi'il madhi itu maknanya itu apa? Pertama, qad tadkhulu ala fi'il madhi. Qad itu kadang-kadang masuk pada atas fi'il madhi. Yang pertama maknanya ada 2. Yang pertama litahqiq untuk meyakinkan. Litahqiqi arti untuk meyakinkan. Litahqiqi untuk meyakinkan. Nahwu contohnya qad aflahal mu'minuna. Benar-benar telah beruntung itu orang-orang mukmin. Berarti maknanya di dalam qad aflaha itu bahwa ketika lafadz aflaha itu sendiri, aflaha kan artinya kan beruntung ya. Nah, ketika dimasuki qad itu justru lebih meyakinkan kepada si pendengar, karena hanya dengan aflaha, beruntung saja, beruntung orang mukmin itu sudah apa ya, orang-orang itu sudah tahu bahwa orang mukmin itu orang yang mana dia itu mentaati aturan perintah Allah dan Rasul itu, maka dia pasti beruntung. Tapi dikasih qad di sini fungsinya untuk meyakinkan, untuk memastikan, untuk meyakinkan. Tadi dikasih qad aflahal mu'minuna. Nah, kemudian yang kedua walid takrib, dan untuk waktu dekat. Walid takribi, dan untuk dekat. Nahu qad qamatis sholati, benar-benar dekat waktu mendirikan sholat.
Jadi kalau intinya kalau masuk pada fi'il madhi pasti maknanya qad itu ada dua. Ada kalanya untuk meyakinkan, ada kalanya untuk mendekatkan. Nah itu kita bisa mengetahui itu semua kalau kita tahu arti bahasa Indonesianya. Qad qamatis shalah berarti sudah benar-benar dekat waktu masuk sholat. Contohnya lagi apa? Apa yang contohnya? Sing fi'il madhi. Contoh iki apa ya? Qad 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 dakhala al-masjid. Benar-benar telah masuk pada masjid itu apa berarti? Kira-kira litahqiq apa litakrib? Benar-benar telah masuk pada masjid. Kira-kira litahqiq apa untuk meyakinkan, untuk mendekatkannya? Litakrib. Masuk. Kudu anu dah, kudu meyakinkan. Meyakinkan ya. Tapi kalau misalkan contoh lain untuk ditakrib kok apa contoh ya? Sik. Apa ya contohnya? Intinya ditakribi untuk pekerjaan yang sering. Pekerjaan yang sering apa misalnya contohnya? Iki ya. Qad ibtada'a kurotal qadam. Benar-benar telah mulai itu sepak bola. Nah, itu untuk mendekatkannya berarti akan mulai. Berarti benar-benar waktunya itu waktu dekat akan mulai. Terus main gitu. Yang kedua, qad itu kadang-kadang masuk pada fi'il mudhari wa tadkhulu 'alal fi'lil al-mudhari. Nah, maknanya juga ada dua. Yang pertama litaktsir, untuk memperbanyak atau kebanyakan. Litaksiri untuk memperbanyak atau Nahwu qad yafuzu al-mustahidu. Benar-benar telah beruntung itu orang yang usaha. Jadi maknanya sendiri berarti orang yang usaha itu kebanyakan mereka itu beruntung karena atas hasil usahanya. Jadi untuk memberikan makna memperbanyak. Kemudian yang makna kedua walitakliri dan untuk mempersedikit, untuk menyedikitkan. Litakliri untuk menyedikitkan. Nahwu qad yajudu al-bakhilu. Kadang-kadang dermawan itu orang yang bakhil. Orang yang kikir, pelit. Bakhil itu pelit, kikir. Jadi hanya sedikit orang yang pelit itu bersifat dermawan. Hanya sedikit. Yang kemudian kedua asin. Sin di sini tadkhulu 'alal fi'li al-mudhari litanfis. Yaitu sin itu khusus masuk pada fi'il mudhari. Sin tidak mungkin masuk atas fi'il madhi atau fi'il amr. Yang mana maknanya litanfisi. Wa maknahu dan adapun maknanya at-tanfis di sini az-zamanul qarib, yaitu waktu yang dekat. Tanfis itu artinya waktu yang dekat. Wa maknahu az-zamanul qarib. Nahwu sa'adhabu. Saya dalam waktu dekat akan pergi. Wis pokok intinya sa'adhabu ini bahwa menunjukkan bahwa waktunya itu dekat, ya. Waktunya dekat.
Terus saufa, yang kemudian saufa. Saufa juga, sin dan saufa ini sama, khusus masuk pada fi'il mudhari'. Tapi bedanya saufa ini masuk pada waktu yang dimaksud waktu yang lama, yang panjang. Nah, saufa tadkhulu ala fi'il mudhari' litaswif. Maknanya litaswifi sendiri itu adalah menunda-nunda. Wa maknahu az-zamanul ba'id. Maknanya itu adalah waktu yang jauh, yang sangat jauh. Contohnya nahwu saufa tamutuna. Saufa tamutuna. Kamu akan mati dalam waktu panjang. Wis inti yo inti iku apa, kalau artinya sendiri tamutun itu ya sebagaimana fi'il mudhari dari kata-kata mata yang mutu. Kemudian tamutun ini untuk menunjukkan kepada apa berarti? Kepada orang banyak ya. Orang banyak, maka dikasih saufa bahwa menunjukkan bahwa fi'il mudhari setelahnya itu bahwa untuk menunjukkan bahwa waktu yang sangat panjang. Maksudnya apa? Kebanyakan orang itu lupa daripada kematian atau menunda-nunda daripada kematian. Justru kematian itu bahwa apa ya? Justru kematian itu adalah kehidupan yang panjang atau kehidupan akhirat yang panjang. Terus main ngono yang keempat ya. Yang keempat ta'u ta'nis sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'nis yang menunjukkan perempuan. As-sakinah yang sukun. Jadi khusus tandanya fi'il yang keempat ini hanya khusus masuk pada fi'il madhi. Kan kalau yang tadi kan hanya membahas antara ada yang qad itu bisa fi'il madhi mudhari', kalau sin saufa khusus mudhari'. Kalau ini khusus masuk pada fi'il madhi. Jadi ta'nisi sakinah itu hanya khusus masuk pada fi'il madhi. Nahwu qomat qa'adat. Jadi intinya kalau koma adat, koma berdiri ya, ada duduk ya. Jadi intinya kalau ada tak sukun pada fi'ilnya, maka dipastikan itu fi'il madhi. Wis ngono ae. Tak kudu kudu tak ada di awal ya, tak di akhir ya. Dipastikan fi'il madhi. Kemudian al-af'alu thalatha. Kemudian fi'il itu ada 3. Jadi fi'il cuma ono 3. Yang pertama madin, fi'il madhi. Wa ma dalla ala husuli amalin. Wa dan adapun fi'il madhi ma dalla, fi'il yang menunjukkan. Dalla menunjukkan ala husuli amalin, atas mendapatkan amal atau mendapatkan perbuatan. Fi zamanin pada waktu madho yang telah selesai, madho yang telah lampau, wangkolo yang telah selesai. Contohnya fa'ala, berbuat, telah berbuat.
berarti menunjukkan bahwa orang tersebut bahwa waktunya itu setelah atau sudah dilakukan atau dia telah berbuat. Wajalasa duduk, telah duduk. Jadi intinya cara mengetahui fi'il madhi gampangan nih. Intinya akhirnya fi'il madhi itu apakah pantas dimasuki tak-taknis sakinah. Contohnya sing inti paham apa yang fi'il madhi. Contoh fi'il madhi sing inti paham. Contoh iki wis fa'ala. Kira-kira akhirnya fi'il madhi tersebut apakah pantas dikei tak-taknis fa'alat? Pantas ya? Pantas ya. Contoh mana yang jalasa? Pantas ya, jalasat. Atau contoh yang lain apa contoh? Koma berdiri ya, komat. Oke ya. Oke. Syariba minum, syaribat, akala akalat. Intinya pantas lah. Beda maneng lek fi'il mudhari diakhiri eta. Contoh apa? Yaf'alut ke eta. Pantas apa enggak? Yaf'alut ke eta, pantas ya. Makanya intinya fi'il madhi intinya akhirnya itu pantas dikasih ta. Nah, kemudian yang kedua fi'il mudhari wa huwa ma dalla ala husuli amalin, yaitu sesuatu fi'il dalla menunjukkan ala husuli amalin atas mendapati perbuatan, ala husuli amalin fi zamani halin pada waktu halin sekarang au mustakbal atau waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang. Jadi bahwa fi'il mudhari itu menunjukkan waktu akan atau sedang. Hal kan sekarang berarti sedang. Saya sedang berbuat berarti itu zamani hal. Tapi kalau wong ngomong saya akan berbuat berarti zamannya apa berarti? Mustakbal ya? Iya. Mustakbal. Intinya ngono zamannya. Tapi misalnya fi'il madhi ya zamane siji. Wis pokok mari ngerjakno berarti madhi. Lek mudhari bisa sedang atau akan. Nahu yalhabu sedang atau akan pergi. Amr yang ketiga yaitu fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala talabi husulin ya. Husuli amalin. Ma dalla fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan ala talabi atas meminta. Talabi meminta atau memerintah. Husuli amalin mendapatinya perbuatan fi zamani mustakbalin pada waktu yang akan datang. Pada waktu yang akan. Jadi contohnya idrib. Jadi pertama kan fi'il amal kan pertama idrib berarti lakukanlah. Jadi itu bahwa menunjukkan perintah. Kemudian apakah perbuatan itu perintahnya itu telah lampau enggak ya? Atau sedang enggak ya? Berarti setelahnya mustakbal. Idrib berarti maring ini pukulan. Bentar lagi pukullah. Kemudian yang ketiga al-azmanu salah satu. Nah ini waktu di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 wis. Al-azmanu salah satu. Waktu ada 3. Yang pertama madhin yaitu telah. Halin au hadirun sekarang.
Yang ketiga, mustakbal, akan diperbuat atau akan dikerjakan. Mustakbal, akan datang. Berarti intinya kalau zaman atau waktu yang pertama madhi itu khusus pada fi'il madhi ya jelas ya. Kemudian yang kedua hal au hadir itu khusus pada fi'il mudhari ya. Zaman yang kedua lah. Kemudian yang ketiga itu bisa zamannya fi'il mudhari atau fi'il amr. Bisa fi'il mudhari atau kemudian yang terakhir, ini. Wal harfu dan adapun huruf mala. Ayo. Wal harfu dan adapun huruf mala sesuatu la yasluhu tidak pantas. Tidak pantas ma'ahu bersamanya huruf dalilul ismi tandanya isim dan tidak pantas tandanya fi'il. Tadi ini. Tadi huruf iki apa? Intinya apa? Tadi tandanya pada isim atau tandanya pada fi'il itu tidak ada di dalam huruf. Wis intinya ngono. Berarti koyo tandai isim apa, Mang? Tandai al ya. Jadi di dalam huruf gak ada al. Terus mana yang tanda isim? Tanwin ya. Di dalam huruf tidak ada tanwin. KB semua yang tandanya isim itu tidak ada di dalam huruf. Begitu juga tandanya fi'il. Contoh ya, Bu. Tanda fi'il qad ya. Tidak ada di dalam huruf itu harus masukkan tandanya fi'il. Gak ada. Begitu juga sin, saufa, tak tansa ganti, tidak ada huruf itu harus dibarengi qad, sin, wa, saufa, wa, ta, tak nisi sakinah. Tidak ada. Huruf iki intinya berdiri sendiri wis ngono wis. Gak butuh sapa-sapa. Gak butuh. Ya. Jadi huruf iku gak mengharuskan ada tanda fi'il dan isim, gak ada. Berarti huruf iki gak butuh sapa-sapa. Al-hurufu salasatun dan huruf itu ada 3 macam. Huruf ada 3 macam. Huruf ada 3 macam. Yang pertama, harfun muhtasun bil ismi. Huruf yang khusus masuk kepada isim. Contohnya nahu fi an min. Fi di dalam, an dari, min dari. Intinya huruf yang masuk di dalam isim yang disebutkan ini adalah huruf jar ya. Kemudian
Harfun muhtasun bil fi'li, huruf yang dikhususkan masuk pada fi'il. Nahwu an, hendaknya, lan, tidak akan, lam, tidak. Itu intinya huruf yang khusus masuk pada fi'il di sini adalah amil nasab dan amil jazm yang nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, harfun mustarikun bainal ismi wal fi'li. Harfun, huruf mustarikun yang bisa masuk bainal ismi, di antara isim, wal fi'li, dan fi'il. Intinya huruf tersebut setelahnya bisa fi'il, bisa isim. Nahwu hal, apakah, a juga apakah artinya. Jadi intinya semua ini tadi justru mempermudah kepada kita bahwa kalau ada huruf fi atau an atau min, maka setelahnya pasti isim, karena huruf tersebut menunjukkan bahwa huruf tersebut masuk pada isim. Contohnya juga fi'il. Kalau ada huruf amil nasab dan amil jazm, an, lan, lam, dan nanti akan dijelaskan, itu semua bahwa menunjukkan bahwa setelahnya itu fi'il. Ya. Terus yang terakhir harfun, yang terakhir ya ini bisa masuk fi'il, bisa masuk isim. Jadi setelahnya hal atau a itu bisa setelahnya isim, bisa setelahnya fi'il. Tapi kalau yang fi an min setelahnya pasti isim. Kalau an lan lam pasti setelahnya fi'il. Intinya huruf itu tidak ada tandanya sama sekali bahwa itu dikatakan huruf. Jadi huruf itu ya siku, tidak bisa masuk tandanya isim, gak bisa masuk juga tandanya fi'il. Terus kemudian iki titik tok yang sampai babu ma'rifat sampai iki. Iki boleh, iki gampang. Babul i'rab. Iki baru kita masuk kepada nahwu sebenarnya ini. Praktek babul i'rab, bab menjelaskan tentang i'rab. Al-i'rabu, i'rab sendiri itu artinya perubahan ya. I'rab itu artinya perubahan. Babul i'rabi, perubahan. Al-i'rabu, adapun i'rab atau perubahan, huwa taghyiru awakhiril kalim, perubahan pada akhir kalimat. Awakhir kan akhir. Akhir, taghyiru perubahannya. Al-kalim, kalimat-kalimat. Karena perubahannya ini apa? Ikhtilafil awamiri, karena disebabkan perubahannya itu berbeda-bedanya amil-amil. Ikhtilaf itu beda-beda, perbedaannya. Al-awamiri, amil-amil. Ad-dakhilati, yang masuk. Alaiha, atasnya i'rab. Lafdun, baik secara lafaz kelihatan, au takdiron, atau secara dikira-kirakan. Ini baru masuk kepada nahwu. Berarti gimana? Bahwa awal-awal kok nahwu itu berubah-ubah itu kenapa? Kan kok kadang diwaca dhamma, kadang diwaca kasroh, kadang diwaca sukun. Itu disebabkan apa? Kok berubah-ubah pada akhirnya kalimat itu? Karena amil iki gampangane fi'il ya.
Amil itu gampangannya fi'il karena perbedaannya amil yang masuk atasnya kalimat tersebut. Alaiha itu atasnya yang atasnya kalimat alaiha ya. Atasnya kalimat. Jadi karena amilnya itu beda-beda, maka menyebabkan berubahnya akhir kalimat, baik secara perubahannya itu nampak lafdzun atau tidak nampak. Wa misalu al-i'rabi al-lafzi, dan contohnya i'rab yang nampak, perubahan yang nampak. Nahwu ja'a zaidun. Jelas ya, zaid itu dibaca dhammah karena fi'il. Karena amilnya itu fi'il madhi biasa. Karena menjadi fa'il ya. Ra'aitu zaidan. Telah melihat itu zaid. Dibaca zaidan fathah karena amilnya itu berbeda dengan ja'a. Karena zaidan di sini fa'ilnya ro'a sendiri itu fi'il yang butuh kepada maf'ul. Kemudian fa'ilnya sudah disebutkan, maka tinggal amilnya membutuhkan kepada maf'ul, maka dibaca zaidan. Kemudian marartu bizaidin, telah lewat dengan zaid. Contoh mana yadribu ya. Yadribu. Nah, kemudian lan yadriba. Tidak akan, lan itu artinya tidak akan. Lam yadrib diwaca sukun karena sebelumnya huruf jazm, huruf sukun. Lam yadrib, tidak memukul. Lam yakhsha, tidak takut. Ajar. Halo. Ya. Gak ngitung. Gak ngitung aku. Gak ngitung aku. Lam yadrib, lam yahsa ya, karena sebelumnya amil jazm ya. Jazm lam yahsa. Lan yadriba karena amil nasab. Wa misalu i'rabi at-taqdiri, dan contohnya i'rab yang dikira-kirakan. Contohnya ja'a Musa.
Ja'a Musa, bahwa Musa itu perubahannya itu adalah dikira-kirakannya, tidak nampak. Maka tetap Musa itu menjadi fa'il ya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, itu nanti akan dijelaskan semua. Kenapa kok tetap dibaca Musa kan fa'il ya. Betul ya. Terus kemudian ra'aitu Musa jelas ya. Marartu bi Musa ini kan sebelumnya kan huruf jar ya, bi Musa ya. Nanti dijelaskan kenapa. Sementara i'rabnya sekarang hanya takdiri, dikira-kirakan. Yahsha lan yahsha. Nah, iki pisan yahsha kan fi'il mudhari. Apa kok diwaca fathah lan yahsha juga kok dijelaskan. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya i'rab ada 4. I'rab ada 4. Raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, dan khafad, wa jazmun, dan jazm. I'rab itu ada 3 sebagaimana dijelaskan. Fali asma'i min dzalik, maka adapun isim ya. Adapun untuk isim min dzalik daripada itu ar-raf'u, rafa, wa nasbu, dan nasab, wal khafdu, dan khafad, wa jazma fiha, dan tidak ada jazm fiha di dalam kalimat isim. Jadi pilihannya kalimat wisuda kita tahu bahwa itu kalimat isim, maka dipastikan hanya 3 aja berarti. Pasti harokati kadangkala rafa, dhamma, kadangkala nasab, fathah, kadangkala khafad, kasra. Gak mungkin isim itu jazmnya. Gak mungkin. Nah, walil af'ali min dzalik, dan adapun kalimat fi'il min dzalik daripada itu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Rafa dan nasab dan jazm wala khafdhu fiha, dan tidak ada khafad di dalamnya. Jadi fi'il itu kalau kita sudah tahu bahwa itu kalimat fi'il, maka dipastikan 3 ya. Ada kalanya rafa, ada kalanya nasab, ada kalanya jazm. Dan tidak mungkin fi'il itu kalimat akhirnya itu khafad, tidak mungkin. Akhirnya khafad kasra, tidak mungkin. Wallahu a'lam. Apa kayak ana sing bingung apa? Itu setan apa? Apa itu setan? Dia itu maf'ul bih, kedudukannya Zaidan. Iya, iya, Pak. Iya. Kan Zaidun. Iya kan tu kan ya. Ono tu iki. Tu iki fa'il ya. Fa'il ya. Ro'a itu ro'a. Ro'a ya ro'a kan ya. Ro'a. Iya, betul maf'ul bih. Begitu juga Zaidin apa diwaca kasra iku. Ono ba ya. Masalah Ja'a Musa, itu Musa engko bakal dijelaskan kenapa kok masih tetap. Intinya perubahannya itu secara dikira-kirakan. Terus apa? Miror itu di mausul. Apa? Endi kok? Di Musa. Di Musa. Jenenge wong iku. Iku kabeh jenenge wong iku. Ja'a Musa, itu Musa. Malah tu bi Musa, kabeh jenenge wong. Heeh. Lek malah tu arti saya telah lewat dengan Musa. Iso, terus ya. Terus apa nih ya? Kalau sih bingung. Sik, ikut naik. Apa mantek